Kalau tuduhan itu diterima bulat-bulat, berarti orang yang menuduh seperti itu menyembah Ka'bah dan sajadah saja. Para penyembah Ka'bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Amal yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang tidak terjebak di kemusyrikan hatinya atau di dalam kekafiran dirinya sendiri, atau membayangkan adatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti makhluk atau seperti apapun. Yang demikian mereka yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelisihi seruan ayat Al-Quran. Secara logika semua ayat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada ayat ketuhanan yang diselisihinya, pasti yang disembah banyak berhala atas prasangkanya sendiri. Dan umat Islam digambarkan di surat Fatihah yang terakhir, yang di dalam jalan yang ditunjukkan jalan yang lurus mereka dalam keilmuannya melalui malaikat Jibril, yang mendapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka dalam keilmuannya dibimbing syaitan atau sifatnya menyesatkan anak cucu Adam, seperti para pemuja Ka'bah atau sajadah. Yang demikian ini dari atas dari pola berpikir mereka sendiri yang menyatakan seperti bila ada orang yang hormat ke bendera merah putih, mereka bilang menyembah bendera. Bila ada yang datang ke makam, mereka bilang menyembah kuburan. Selama hidup kami tidak pernah melihat para penyembah kuburan yang seperti mereka tuduhkan. Mungkin foto-foto yang mereka tunjukkan ke publik itu orang yang mengkultuskan gurunya yang telah meninggal dan bukan untuk disembahnya. Mungkin ajaran golongan sebelah seperti yang suka bilang menyembah kuburan juga mengkultuskan guru besarnya. Kalau yang datangnya dari guru besarnya dianggap pasti benar, kalau yang datangnya dari orang lain pasti salah. Sedangkan yang diajarkan gurunya menyelisihi seruan ayat Al-Quran, menyamakan Tuhan dengan makhluk atau Tuhan disamakan dengan Nabi Adam dan ustadz. Mereka menakut-nakuti kalau Tuhannya kakinya menyentuh api neraka dan terkelupas kulitnya. Pertanyaannya, Tuhannya terbuat dari apa? Yang hanya 30 meter itu apa dapat disebut maha tinggi, maha luas, maha besar, dan seterusnya. Pemahaman mereka sifat adatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dikias, sedangkan ayat Al-Quran dipahami bulat-bulat dan hanya diimani satu sisi dan ingkar sisi ayat yang lain, dalam kurung bertauhid bermata sebelah, yang digambarkan seperti ahli fitnah akhir zaman yang bermata sebelah. Begitu juga yang beranggapan kalau masih menyembah pohon nenek moyang kami punya wejangan adatnya Tuhan tan kenoki noyo opo, yang artinya sama dengan seruan ayat Al-Quran. Kalau tuduhan itu diterima bulat-bulat, berarti orang yang menuduh seperti itu menyembah Ka'bah dan sajadah saja.
Kita sama-sama dari keturunan Nabi Adam. Islam adanya dari Nabi Adam sampai hari kiamat nantinya. Cuma bila manusia imannya salah atau salah yang dituhankan, mereka di dalam kekafiran dirinya sendiri, seperti yang diuraikan di atas tadi. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.